Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fama hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Amin ya rabbil alamin. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Marilah kita bersyukur pada Allah SWT atas limpahan kurnia dan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'at tabi'in, dan mereka-mereka yang mengikuti mereka itu hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Babu Salam terkenal dengan bumi Tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat Naqsyabandiyah dibawa oleh almarhum Syekh Abdul Habrakan Al-Khalidi An-Naqsyabandi dari kota Makkah, di mana beliau belajar dengan gurunya Syekh Sulaiman Zuhdi. Setelah selama 6 tahun beliau belajar tarekat ini di kota Makkah, gurunya Syekh Sulaiman Zuhdi memerintahkan kepada beliau untuk mengembangkan ajaran tarekat ini di tanah Jawi atau dikenal dengan Asia Tenggara. Alhamdulillah, dengan jayanya beliau mengembangkan ajaran tarekat ini hinggalah sampai pada saat ini diteruskan oleh para penerusnya. Tarekat yang dibawanya adalah tarekat Naqsyabandiyah, yang mana tarekat Naqsyabandiyah ini adalah merupakan salah satu tarekat mu'tabarah yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Banyak orang yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan tarekat. Banyak orang yang menyangka bukan hanya di Indonesia, bahkan di tanah Arab, di negara barat, dan di seluruh pelosok dunia yang lainnya menganggap tarekat ini adalah suatu ajaran yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Tarekat adalah bid'ah. Tarekat adalah ajaran yang tidak mempunyai dalil. Di sini saya akan mencoba menerangkan bahwa tarekat adalah salah satu sendi ajaran Islam yang mempunyai dalil yang kuat. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, bahwa beliau berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk-duduk beserta Rasulullah SAW, maka tiba-tiba muncul seorang lelaki yang berpakaian serba putih, yang rambutnya hitam pekat, tetapi kami tidak melihat ada tanda-tanda di badannya, debu-debu yang menunjukkan dia sebagai orang yang musafir. Tetapi kami tidak ada yang mengenalinya. Ini satu perkara yang aneh. Seorang yang datang dengan pakaian yang serba putih bersih, dipastikan dia bukan seorang musafir, tetapi tidak ada orang yang mengenalnya. Lalu dia masuk langsung menuju ke hadapan Rasulullah SAW, sehingga lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah SAW, dan dia meletakkan kedua tangannya ke atas kedua pahanya. Ini adalah adab seseorang ketika bertemu dengan seorang dimuliakan. Kita duduk dengan berselimpuh ataupun bersila dengan tangan kita berada di atas lutut kita. Lalu beliau bertanya,
Ya Muhammad, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Mekah bagi yang mampu. Ya, Anda benar, katanya. Lalu Umar berkata, kami heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Lalu pemuda tersebut menyambung pertanyaannya. Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku, apakah itu iman? Rasulullah menjawab, iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada akan adanya hari kiamat, beriman akan qada dan qadarnya, baik yang baik maupun yang buruk. Lalu ia berkata, Anda benar. Kemudian dia melanjutkan pertanyaannya. Kemudian beritahulah aku, apakah ihsan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu beribadah pada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya kamu tidak bisa merasakan kamu melihat Allah, tapi yakinilah bahwa Allah melihatmu. Lalu dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Rasulullah menjawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Hadis ini masih ada sambungannya, tetapi kita bacakan sampai di sini karena ini berhubungan dengan topik yang ingin kita bahas. Ihsan, iman dan Islam adalah sendi-sendi ajaran agama Islam. Ihsan adalah ibadah, iman adalah akidah, sedangkan ihsan adalah fokus diri kita ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, sehingga dalam ibadah kita seolah-olah benar-benar berhadapan dengan Allah SWT. Kalaupun tak dapat mendatangkan perasaan tersebut, cukup dengan meyakini bahwa Allah sentiasa melihat kita. Islam tadi disebut ada 5 rukunnya, dari syahadat hingga haji. Iman rukunnya ada 6, dari iman pada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Sedangkan ihsan rukunnya adalah 2. Yang pertama, merasakan bahwa kita benar-benar melihat Allah, yang disebut oleh para ulama dengan istilah musyahadah ataupun muqabalah. Adapun rukun yang kedua adalah sentiasa mengingat, sentiasa merasa bahwa Allah selalu memperhatikan kita, bahwa kita selalu dalam perhatian Allah. Segala tindak tanduk kita, baik perbuatan zahir maupun batin, segala perkataan kita, semuanya diperhatikan oleh Allah, dan tentunya akan mendapat ganjaran ataupun balasan atas apa yang kita buat, atas apa yang kita perkatakan. Inilah yang namanya ihsan. Untuk memahami sendi pertama yang namanya Islam, itu kita perlu mempelajari ilmunya yang tertuang dalam ilmu fikih, ilmu ibadah. Untuk memperdalami masalah akidah dan keyakinan, kita perlu memperdalam ilmunya yang disebut dengan ilmu tauhid. Untuk memperdalami dan mempelajari ihsan, ilmunya adalah ilmu tasawuf.
Dan cara mengamalkan ilmu fikih itu namanya mazhab. Kita harus bermazhab yang 4. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dan cara mengamalkan akidah dan keyakinan dalam pelajaran ilmu tauhid, kita harus bermanhaj. Nama manhajnya adalah manhaj Asy'ariyah dan manhaj Al-Maturidiyah. Dan dalam bertasawuf ada juga caranya yang namanya adalah tariqat.